adalah untuk kegiatan ekstrakurikuler karena memang saat itu tidak diizinkan oleh pemerintah. Ada lain-lain, saya nggak ingat keseluruhan, tapi di dalam yang dicetak itu ada di situ. Nah, hanya memang saya sudah koordinasi dengan ya, yang setelah perubahan. Tapi menurut beliau, karena ini aplikasi online juga, jadi tidak tersimpan katanya, yang lama itu sebelum direvisi itu. Jadi yang ada yang saya masukkan dalam lampiran itu adalah yang setelah direvisi. Nah, penyusunan RPP. Kami tahun lalu udah 100% guru punya RPP karena ada pendampingan tahun lalu oleh langsung Pak Iwan di Sambas. Begitu ada bencana COVID oleh Pak Menteri dikatakan bahwa sekolah dipersilakan untuk membuat RPP yang lebih sederhana. Oleh sebab itu kami undang pertama itu Pak Iwan Supardi, kebetulan beliau ini pengawas binaannya sekolah kami, untuk memberikan materi pada hari pertama, yaitu kegiatan IHT, penyusunan RPP masa pandemi. Nah, dilanjutkan setelah RPP selesai ada dua kegiatan kami. Kegiatan satunya LPMP Kalimantan Barat pernah mengadakan BIMTEK. Kami ada 2 guru ikut, yaitu pengintegrasian PowerPoint dengan iSpring Suite dan tangkapan layar. Jadi guru tersebut setelah selesai kami jadikan narasumber untuk mengajari kawan-kawan. Walaupun hasilnya di bawah 50% Bu, mengingat pertama kemampuan laptopnya itu ya tidak mumpuni lah. Ya perlu apa tuh Office 10 katanya. Ya, Office 10 baru mampu. Yang kedua itu tadi 50% guru-guru kami itu usia di atas 50 tahun, sehingga diajak untuk menambah keterampilan seperti itu sangat berat. Tapi bagaimanapun kita tetap mencoba melakukan kegiatan ini. Alhamdulillah kita sudah selesai laksanakan, walaupun pada bulan November ini, karena selesainya mereka ini pada bulan November. Kemarin saya minta fotokopi ini untuk bukti di print outnya, bukti sertifikat, tapi katanya masih belum keluar dari LPMP. Nah, untuk penilaian ini yang agak aduh Pak. Untuk penilaian Pak, jadi kita hanya fokusnya ke ini, membekali guru kemampuan menggunakan aplikasi Google Form yang murah, dan juga aplikasi ini kita harapkan bisa digunakan. Tujuannya meningkatkan kemampuan guru menyusun RPP daring, meningkatkan kemampuan guru mengelola pembelajaran berbasis internet, meningkatkan kemampuan guru menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh, meningkatkan kemampuan guru mengelola sistem penilaian berbasis internet, mengelola sekolah agar sekolah menyediakan pembiayaan dalam mendukung PJJ dan protokol kesehatan. Hasil yang diharapkan tersedia RPP yang up to date sesuai dengan kondisi. Yang kedua, tercipta KBM PJJ yang menyenangkan. Yang ketiga, guru mampu menjalankan aplikasi pembelajaran jarak jauh. Guru mampu mengelola penilaian pada masa pandemi. Sekolah memiliki anggaran menyelenggarakan PJJ. Sekolah memiliki anggaran melaksanakan protokol kesehatan. Ini sedikit saya anukan foto-foto kegiatan kita. Ini waktu workshop. Ya, ini juga workshop membuat perangkat pembelajaran. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu penilai untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran di sekolah kami. Saran-sarannya kami harapkan untuk perbaikan kita semua yang bermuara pada perbaikan mutu pendidikan.
pendidikan di sekolah kami khususnya Kalimantan Barat pada umumnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini kalau saya lihat paparannya juga bagus nih, dari pengelolaannya juga pelaksanaannya. Itu kapan Bapak memulai kegiatan di sekolah itu secara daring? Memulai kegiatan daringnya. Begitu diumumkan oleh pemerintah daerah bahwa sekolah itu ditutup melaksanakan kegiatan PDR dengan walaupun tertatih-tatih, kita awalnya hanya menggunakan WA. Iya. Kita langsung minggu besoknya udah kita rapat dengan Dewan Guru bahwa pembelajarannya pakai WA. Nanti bagaimana selanjutnya nanti? Iya, kan saya awal tuh dari pemetaan Bapak kan 96% itu rata-rata guru sudah memiliki laptop, dan orang tua sudah 80% tuh Pak yang sudah memiliki siswa gitu ya. Siswa 398. Iya, itu kan udah cukup, kalau menurut saya itu udah suatu bekali ekonomi orang tua juga cukup bagus sana Pak ya. Ya alhamdulillah Pak. Nah, itu tinggal dari pengelolaan dari sekolah gitu Pak. Iya. Karena ke depan mau tidak mau apa yang dikatakan benar, bahkan Pak Menteri nantinya akan merancang pembelajaran kurikulum yang barangkali sekian persen itu harus mempergunakan teknologi informasi gitu Pak. Kalau kami sih kebetulan saya tidak heran gitu Pak, karena saya kan dari pengembang teknologi pembelajaran profesional tuh tahun 2015 kami setiap pelaksanaan kegiatan itu Pak udah 50% virtual, 50% itu secara manual gitu Pak. Jadi kami menggunakan model pembelajaran blended learning gitu Pak. 50% kami di dunia maya berkomunikasi, berdiskusi. Setelah itu pelatihannya dipanggil ke Bandiklat, baru kami diadakan secara manual gitu Pak. Jadi kalaupun Pak Menteri pun harus 50% pun, kalau kami saya sih udah enjoy gitu. Mungkin tidak sampai gitu Pak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus siap. Tapi kalau saya lihat dari sekolah Bapak, saya rasa udah cukup siap lah untuk menghadapi situasi perubahan kurikulum yang akan datang gitu Pak. Cuma saya kan belum lihat gitu Pak ya, dari proses penggunaan media platform itu di dalam proses pembelajaran yang digunakan, contohnya seperti apa, misalnya dari pembelajaran, cara pembelajarannya seperti apa, pelaksanaannya gitu Pak, kemudian cara penilaiannya seperti apa gitu Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan ilustrasi atau contoh, barangkali mulai dari EPP ini cara penggunaan medianya ini, kemudian penilaiannya seperti apa, ya kali Bapak ada di situ Pak. Ya, jadi setelah kita kemarin mengadakan pelatihan-pelatihan, hanya untuk yang pelatihan media itu memang di ujung Pak, karena menyesuaikan dengan waktu kawan selesai. Jadi sementara ini sebelum adanya pelatihan itu, karena pelatihan ini baru seminggu yang lalu selesai, beberapa guru kita udah mengadakan supervisi, walaupun supervisinya ini kebanyakan pra-supervisi kita panggil, seperti apa yang mereka lakukan. Dari yang dipaparkan guru itu ada beberapa persen itu sudah menggunakan media yang kemarin disampaikan oleh LBMP, sebagian. Ya, mungkin kalau persentasinya baru 25%. Iya, terima kasih Pak. Barangkali nanti Bapak selaku kepala sekolah gitu Pak, perlu supervisi atau melihat pelaksanaannya gitu Pak. Jadi dalam arti kan bisa Bapak berhadir sebagai siswa di dalam kelasnya, mengetahui pelaksanaan gitu Pak. Mungkin dari itu nanti Pak bisa memberikan semacam apa gitu treatment kepada guru yang bersangkutan dalam proses pembelajaran gitu Pak. Kemudian untuk masalah sertifikatnya gitu Pak, yang beberapa guru binaan itu yang mengikuti kegiatan, kebetulan kita bekerja sama dengan VIA itu pihak dari virtual education academy gitu Pak. Mereka untuk sekolah binaan kami yang langsung mendampingi dengan tujuan pembelajaran yang kami harapkan, yang kami inginkan itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing gitu Pak. Cuma masalah sertifikat itu kami tidak mengeluarkannya gitu Pak, karena yang mengeluarkan itu langsung dari virtual education academy gitu Pak. Sehingga kalau Bapak Ibu yang merasa dalam ini peserta merasa tidak lengkap mengumpulkan tugasnya, saya rasa memang agak
agak terlambat atau apa, karena itu tidak berhubungan dengan kami. Kami sudah sampaikan kepada peserta, kami tidak mengintervensi masalah ini karena memang tugas daripada panitia via dan dia mengeluarkan sertifikat. Karena kalau dikeluarkan dari kami, jam itu tidak mencukupi, Bapak Ibu tidak bisa mempergunakannya. Sehingga dikeluarkan oleh via karena via mencantumkan jadwal itu dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk kami hanya pendampingan 3 hari. 3 hari itu tidak cukup jamnya untuk Bapak Ibu ajukan menjadi angka kreditnya gitu Pak. Itu pertimbangannya. Jadi LPMP tidak mengeluarkan sertifikat karena tidak bisa digunakan oleh Bapak Ibu dalam untuk persyaratan menaikkan pangkat gitu. Jadi pertimbangan seperti itu. Jadi kalau memang Bapak Ibu yang dulunya kegiatan ini telah memenuhi persyaratan dari panitia pihak, insya Allah saya rasa pasti mendapat sertifikat. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Silakan Bu Indah. Sebelum mungkin nanti saya mohon Pak ya, kebetulan kita bicara soal ini, mungkin ke depan LPMP untuk aplikasi-aplikasi lain bisa nanti kembali seperti itu Pak, karena sangat membantu Pak. Ya misalnya Pak, kita akan buat program itu Pak. Ya. Terus tiap bulan kita akan itu Pak. Ya, karena SDM kita untuk didatangkan itu Pak sangat terbatas. Salah Pak, akan mengadakan karcis gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya bisa, kita tidak bisa. Ya, kita tunggu Pak, mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Kita Pak Muhyiddin ya apresiasi sekali Pak ya terkait dengan upaya sekolah Bapak ya, karena sekolah Bapak ini kan kalau SMP 1 Selabo ini di kota ya Pak ya. Jadi memang saya lihat tadi memang kesiapan sekolah itu jauh lebih baik begitu ya, jauh lebih baik. Kemudian juga pengelolaan yang mendukung begitu. Walaupun tadi Bapak Ibu gurunya banyak yang usianya sudah senior sehingga mungkin penyesuaian agak kurang cepat begitu, tapi bisa ya Pak ya, bisa begitu ya. Dan ini memang PR tersendiri lah bagi kita Pak, bagaimana kepala sekolah terus-menerus memberikan motivasi kepada teman-teman kita yang sudah senior untuk mereka bisa terus mengembangkan diri dalam rangka memberikan pembelajaran yang berkualitas. Pak, saya mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan Pak ya, tetapi yang jelas ingin saya pesankan bahwa memang Bapak mengevaluasi kegiatan PJJ ini setiap berapa waktu Pak? Saya tidak pakai jadwal, jadi dalam arti insidentil gitu lah. Jadi setiap saya selalu ke ruang guru gitu. Selalu ke ruang guru, apa hambatan ibu untuk melakukan ini, ya memang ya kadang-kadang banyak Bu, ada yang keluhan, ada yang muda-muda itu lah, memang karena udah hidup zaman milenial, yang beratnya itu betul Bu, yang udah usianya ini, ya tinggal kita nyabarkan beliau. Kebetulan di tempat kami itu ada PPL mahasiswa IKIP. Jadi terbantu, mumpung gitu Bu ya, minta bantu dampingi ibu yang katakanlah yang hampir pensiun dan sebagainya. Kata saya jangan terima 100%, ibu tidak dapat ilmu. Jadi saya pesan juga dengan mahasiswa, didampingi bukan dikuatkan ya. Seperti media tadi itu, dampingi tapi jangan dikuatkan, biar nanti sama-sama ini Bu. Jadi saya tidak pakai jadwal Bu. Kebetulan saya lebih senang di ruang guru gitu. Saya lebih jarang di ruangan Pak sekolah. Tapi secara itu berarti Bapak pemantauan ya, berarti Bapak itu melakukan pemantauan sekaligus mengevaluasi dari hari ke hari. Tapi secara formal, formal itu artinya begini Pak, Bapak mengadakan pertemuan formal dengan guru dalam konteks rapat begitu. Kemudian di situ diputuskanlah setelah dievaluasi, oh kita ini sejauh ini dari hasil pemantauan hari ke hari yang Bapak lakukan itu begini, lalu Bapak simpulkan dan Bapak buat perubahannya itu kalau boleh artinya kan kebijakan kan tidak dikomunikasikan person to person ya Pak ya, tetapi artinya Bapak perlu mekanisme rapat supaya semuanya tahu permasalahannya. Jadi kalau mau dirubah pun hal apa yang akan dievaluasi untuk diperbaiki itu, kira-kira Bapak melakukan hal seperti itu berapa waktu? Ya, jadi umumnya sebulan sekali, termasuk setelah Zoom meeting dengan pihak LPMP. Karena kita ini umur dahulu Bu, kadang-kadang lupanya ini kan, begitu selesai, besok saya hubungi wakil, besok kita ngadakan pertemuan. Langsung eksekusi
kasih. Ya, ini permintaan dari, bukan permintaan Bu ya, apa namanya ya, harapan dari LPMB seperti ini. Akhirnya kita ajak kawan-kawan senior itu apa yang akan kita lakukan, itulah mengusulkan workshop, mengusulkan IHT dan sebagainya, langsung kita tidak lanjuti, kemudian langsung kita hubungi bendahara. Bagaimana kegiatan ini bisa dihandle nggak oleh dana pos? Bisa Pak, kan? Ya, udahlah kalau nggak bisa kita laksanakan. Jadi yang agak lambat tuh memang tadi Pak yang PowerPoint dengan integrasi dengan ice spring itu, karena memang selesainya pun bulan November, jadi agak lambat. Demikian. Ya, saya kira apa-apa yang sudah Bapak lakukan itu bisa diteruskan Pak. Jadi memang kita ini sekarang masih trial and error Pak ya, masih cari-cari bentuk yang pas. Bukan berarti kalau canggih itu pasti lebih baik, enggak juga. Canggih kalau enggak bisa diikuti susah juga. Tapi kalau kita enggak canggih-canggih juga kasihan anak, nanti ketinggalan kan gitu Pak ya. Jadi mengambil jalan pertengahan lah antara menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tapi Bapak juga menarik dikit gitu ya Pak, supaya kemajuannya bisa dipercepat ya Pak. Jadi mungkin itu Pak yang diperlukan. Kalau ini kan sudah on the track Pak, sudah on the track. Jadi tinggal bagaimana Bapak mendorong yang muda, memotivasi yang sudah senior sehingga ada sinkron lah begitu. Karena bagaimanapun yang senior itu tetap dengan sekian lama beliau-beliau sudah berkecimpung di dunia pendidikan, pasti ada hal nilai tambah yang bisa kita dapatkan ya. Sentuhan-sentuhan beliau mungkin ke peserta didik itu mungkin juga sangat kita perlukan meskipun dalam konteks pembelajaran PJJ. Mudah-mudahan sudah kita nih new normal yang kita bisa tatap muka bisa segera ya Pak ya. Amin Bu. Ya, sehingga kita semua bisa lega dan bukan artinya pembelajaran blended learningnya nanti tetap bisa didaratkan Pak di peserta didik kita. Makasih Pak ya atas ininya apa ya sudah merespon ya Pak ya program-program kita ya sesuai dengan harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, demikian mohon maaf Pak Ibu kalau ada dalam penyampaian yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bisa tidur tenang Kak. Putri